Erik ten Hag ungkap alasan Harry Maguire menjadi starter. Alessandro Garnacho lebih mematikan saat masuk dari bangku cadangan. Sultan Qatar menuju akuisisi Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memilih Harry Maguire sebagai starter kontra Leeds, memasangkannya dengan Luke Shaw. Harry Maguire dipercaya sebagai starter di laga kedua Manchester United melawan Leeds, dan ini merupakan start pertamanya di Liga Premier Inggris sejak The Red Devil menghajar Bournemouth 3-0 di awal tahun. Sejak saat itu, ia hanya beraksi selama 4 menit di Liga Premier, masuk sebagai pengganti untuk mengamankan kemenangan di menit akhir kontra Manchester City dan Crystal Palace. Raphael Varane dan Lisandro Martinez, pasangan emas di lini belakang MU era Erik ten Hag, sama-sama dicadangkan. Ten Hag mengkonfirmasi bahwa keputusannya untuk memainkan Harry Maguire didasari oleh alasan taktik. Ia merasa kapten Man United tersebut mampu menahan gempuran lini depan Leeds. Bek tengah 29 tahun tersebut dipasangkan dengan Luke Shaw. Bicara kepada Sky Sport sebelum laga, Ten Hag berkata, "Raphael Varane sudah banyak bermain. Harry adalah bagian penting di skuad kami. Ia bermain dengan bagus, berlatih dengan bagus. Itulah mengapa saya memilihnya sebagai starter," ungkap Erik ten Hag. Bukan cuma kehadiran Maguire di starting line-up yang mengejutkan Manchester United, Jadon Sancho juga ditunjuk sebagai starter di Liga Premier untuk pertama kalinya semenjak hasil imbang 1-1 kontra Chelsea. Ia mencetak gol penyama kedudukan di laga pertama melawan Leeds, Kamis 9 Februari, dan Ten Hag memastikan ia sudah berada di kondisi yang tepat untuk kembali bermain secara reguler. MU berhasil mengatasi perlawanan Leeds United dalam duel pekan ke-23 Premier League, Minggu 12 Februari. Pada laga ini, MU menang 2-0 dan semua gol terjadi pada babak kedua. MU baru bisa memecah kebuntuan lewat sundulan Marcus Rashford di menit ke-80. Lalu, Alessandro Garnacho menggadangkannya 5 menit berselang. Performa pemain asal Argentina ini layak dapat acungan jempol. Pasalnya, ia baru bermain menit ke-61 dengan menggantikan Jadon Sancho. Manajer MU Erik ten Hag memang mencadangkannya. Maklum saja, saat dipercaya sebagai starter melawan Leeds United pada tengah pekan lalu dan MU bermain imbang 2-2, pemain berusia 18 tahun ini tampil biasa saja. Namun siapa sangka, Alessandro Garnacho justru lebih mematikan ketika turun sebagai cadangan. 1 gol ke gawang Leeds United hanya salah satu contoh. Pemain ini layak disebut super sub karena menurut statistik yang dibuat Opta, Garnacho justru terlibat pada 4 gol MU sepanjang Liga Inggris musim ini saat mentas sebagai cadangan. Rinciannya, dia telah membukukan 2 gol dan 2 assist. Kabar menghebohkan bertiup dari Premier League bahwa penguasa Qatar tertarik membeli salah satu klub terkaya di dunia, Manchester United, yang memang tengah dalam proses dijual oleh pemiliknya, keluarga Glazer. Menurut The Guardian, pemimpin Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, bakal segera mengajukan tawaran senilai 4,5 miliar pounds atau setara 82,2 triliun rupiah untuk membeli klub yang sudah 20 kali menjuarai Liga Utama Inggris itu. Harga ini masih di bawah angka 6 miliar pounds seperti sudah dipasang keluarga Glazer. Namun demikian, angka itu tetap lebih besar dibandingkan dengan harga yang diajukan oleh orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe sejauh ini menjadi satu-satunya pihak yang sudah resmi menawar MU dengan mengajukan harga penawaran 4,25 miliar pounds atau setara 77,6 triliun rupiah. Sheikh Tamim kemungkinan mengakuisisi setan merah lewat lengan investasi Qatar bernama Qatar Sport Investment yang sejak 2011 juga memiliki Paris Saint-Germain yang ada di Liga Prancis. Jika Sheikh Tamim benar membeli United, maka dia terlebih dahulu harus membujuk Badan Sepak Bola Eropa agar mengubah ketentuan berkaitan dengan Liga Champions. Selama ini UEFA melarang 2 atau lebih klub yang dimiliki investor yang sama bertemu dalam kompetisi elit Eropa itu.